RRI Nabire Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat siang pendengar di mana saja berada. Hari ini hari Sabtu 18 April 2020. Di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI, saya Noviuliana tidak sendiri di sini karena saya selalu ditemani sama guru-guru yang mengajarkan kita pelajaran yang pastinya sangat bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita ya. Langsung saja saya sapa, di studio sudah ada Mr. Mu Syarif SS. Selamat siang. Kalau bahasa Inggrisnya apa nih ya? Good afternoon dulu ya? Good afternoon. Oke. Gimana kabarnya nih Mr. Mu? Muhammad Syarif ya. Oh, Syarif aja. Oke, Syarif aja. Just teacher Syarif. Oh, okay. Ya, alhamdulillah so far so good. Alhamdulillah. Oke. Everything is was running well. Oke. Hari ini kita akan belajar apa nih, Mr.? Yeah, of course, we are going to share learn about the English subject, and then we are going to share more detail about the report writing. Report writing berarti ini membuat kayak laporan gitu ya, Ya, penulisan. Penulisan laporan. Waduh, ini kayaknya agak susah ya menulis laporan, apalagi dalam bahasa Inggris ini ya. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana kita bisa menulis laporan tapi dalam bentuk bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia. Of course. Oke, dan ini akan membuat kita jadinya nanti bisa pintar ya, Mister ya? Of course. Yes, oke. Nanti kita pastinya akan belajar. Nanti juga buat pendengar di rumah boleh ikut bergabung, terutama buat para siswa-siswinya. Ini kelas berapa nih, Mister? Kelas 11. Kelas 11. Oke, ini dari sekolah mana ini, Mister? SMK, ya, SMK Negeri 1 Nabire. Tidak menutup kemungkinan juga peserta didik dari sekolah-sekolah lain. Oke, sekolah lain ya. Jadi ini untuk kelas 11 ya, dari SMK Negeri 1 Nabire. Sempat tertunda ya untuk mengajar di sini ya? Iya, betul. Oke. Dan juga pastinya nanti boleh ikut bergabung buat para siswa-siswinya, bisa SMS atau bisa WhatsApp langsung di 0812 48483726. Saya ulang kembali di 0812 48483726 atau bisa telepon langsung ya. Kalau rindu sama suara Mr. Sarifnya boleh di 0984210113 ya. Nggak menutup kemungkinan juga bisa lewat ponsel Mister ya. Iya. Nah, nomornya pasti udah tahu ya, nomornya berapa? Of course, ya. Oke, karena saya nggak tahu nomornya berapa ya. Oke, tapi sebelum kita belajar nih, Mister, Mister bisa say hello dulu buat pendengar, terus juga buat para siswa-siswinya, terutama juga buat para guru-gurunya. Silakan. With pleasure, thank you, Miss Novi, right? Okay, good afternoon, Miss Novi. Good afternoon, listener, and my beloved students, especially for the vocational school students of SMK Negeri 1 Nabire. Let me introduce myself first. My name is Muhammad Syarif, but sometimes the students call me Teacher Syarif. I'm an English teacher at SMK Negeri 1 Nabire. But before that, I'm going to invite you all to thank the God who has given us long life, and I wish you are in a good condition and healthy. Yeah, of course. We hope that far from the coronavirus disease 19, of course. Kita jauh dari virus ya. Oke, mudah-mudahan ya, Mister ya. Iya. Oke. Dan sekali lagi buat pendengar nanti boleh ikut bergabung atau kurang paham nanti, kurang mengerti apa yang disampaikan sama Teacher Sarif ya. Aku panggil teacher aja ya. Teacher Sarif boleh nanti bergabung tentunya di SMS, boleh di WhatsApp juga di 0812 48483726 atau di 0984210113. Oke, teacher, sebelum kita belajar kita break sebentar ya. Oh iya. Oke, jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona. Belajar bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Cara mencegah penyebaran virus corona. Sering membersihkan tangan dengan sabun dan juga hand sanitizer. Saat batuk dan bersin, jangan lupa tutup mulut serta hidung dengan siku tertekuk ataupun tisu. Segera buang tisu dan basuh tangan. Hindari kontak dekat dengan siapapun yang menderita demam serta batuk. Bila menderita demam, batuk, dan susah bernapas, segera mencari perawatan medis lebih dini dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia pelayanan kesehatan.
Saat mendatangi pasar langsung di wilayah yang sekarang mengalami kasus coronavirus baru, jauhi kontak langsung tanpa perlindungan dengan hewan hidup serta permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Mengkonsumsi produk hewani mentah atau setengah masak harus dijauhi. Daging mentah, susu, atau organ hewani harus ditangani dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi silang dengan makanan yang mentah, sesuai dengan praktek keamanan pangan yang baik. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi memanggil Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. RRI Nabire Radio Tanggap Bencana COVID-19 kembali lagi di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dan pendengar di rumah, silakan bisa bergabung tentunya di siang hari ini kita akan belajar bahasa Inggris ya, yaitu topiknya report writing ya teacher ya. Ya. Oke, ini kalau mendengarkan namanya report, wow, ini sudah mulai puyeng ini teacher ini. Gimana ini? Ini laporan loh, membuat laporan ya, apalagi laporannya ini dalam bentuk tulisan. Dan tulisannya ini adalah berbahasa Inggris pastinya. Oke, langsung saja saya persilakan Teacher Syarif untuk mengajarkan kita bahasa Inggris siang hari ini. Silakan Teacher. Okay, well, thank you, Miss Novi. But before that, before we're going to share about report writing, students, please let me, I would like to say thank you first to Mr. Yulenus Pasang, SPD MPD, the Chief of Educational Department of Nabire. Also, I would like to say thank you to Mr. Asran Lundu Sinaga, SPD MPD, as a principal of SMK Negeri 1 Nabire, and for the support. And also, my appreciation to RRI and crew, yeah, who has made this program, the Ibu Pertiwi Memanggil, right? Okay, students, now let's begin our study this afternoon. That we are going to talk about the report writing. But before that, students, as we know that, students, before teacher going to share about the report writing, I'm going to share about the purpose of our subject today. Yeah, our subject today about the report writing, of course, it has like a purpose. Yeah, in bahasa we say that tujuan ya, tujuan. Jadi ketika kita setelah mempelajari, when you finish study this material, of course, harus ada tujuan yang tercapai. Okay, well, bahwa the students must be able to analyze the social function, siswa harus bisa menganalisis fungsi sosialnya, kemudian the structure of the text, kemudian unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana. Jadi yang sederhana aja, Miss Novi, the simple one, Miss Novi, ya. Simple ya. Kalau yang berat-berat nanti, ya, no, because only the vocational students. Oh, right, ya. Okay. Okay, next. Yang kedua, bahwa the students must be able to arrange, menyusun teks interaksi transaksional itu sendiri. Jadi itu tujuannya kita belajar di siang hari ini, Miss Novi. Okay. Okay, well, let's continue. Report writing. Teacher going to share about the definition first. The definition of report writing is creating an account or statement that describes in detail and even situation or occurrence, ya kejadian ya, usually as the result of observation or inquiry. Jadi definisi daripada penulis laporan itu adalah sebuah kreasi hasil daripada laporan atau pernyataan yang dideskripsikan secara detail dalam dari sebuah kejadian ya. Kemudian biasanya usually as the result, dan biasanya ini adalah hasil daripada observation or inquiry. Jadi hasil daripada pengamatan, observasi, and penyelidikan. Itu yang pertama. The second, students, as we know, the students, the two most common form of report writing are, jadi ada dua biasanya kita lebih kenal itu dalam penulisan laporan bahasa Inggris,
yang kita kenal, yaitu the first is news report writing. Ini apalagi dengan Miss Novi pasti tidak asing dengan news report writing, penulisan laporan berita ya. And the second one is academic report writing. Jadi yang kedua itu adalah penulisan laporan akademik. Ya. Nah, oke, let's continue. Report writing is different from other form of writing. Yeah, because it only includes facts, not the opinion or judgment of the writer. Jadi, students, penulisan laporan itu format ini agak berbeda dengan format yang lain. Kenapa? Karena hanya memasukkan, termasuk hanya fakta-fakta saja, bukan pendapat, ya, bukan judgment, keputusan dari seorang penulis. Nah, itu. Oke. Next, students. Now we are going to talk about report again. Let's continue the report. A report is written for a clear purpose. Jadi laporan itu ditulis untuk sebuah tujuan yang jelas, a clear purpose, and to a particular audience. Jadi ada audiensi khusus. Ya, itu sebuah laporan. Nah, a specific information and evidence are presented. Jadi informasi yang dipersembahkan, bukti-bukti semua dipersembahkan, analyze and apply to particular problem or issue. Jadi dianalisis ke dalam dari sebuah masalah atau isu. Nah, next, the information is presented in clearly structured format. Ya, jadi ada formatnya yang jelas, of section and headings. Jadi ada sectionnya, ada headingsnya, so that the information is easy to locate and follow. Maksudnya apa? That mean bahwa kalau ada headingsnya, ada judulnya, ada headingsnya, sectionnya, of course that's easy to locate. Kita mudah untuk menemukan. Nah, itu untuk informasi yang dipersembahkan atau format yang diberikan secara jelas. Students and listeners, now we are going to the academic report writing. Kita masuk ke academic report writing. Nah, the academic report writing focuses on summarizing the process of conducting results. Jadi, I repeat again, students, the academic report writing focuses on summarizing the process of conducting research. Jadi, penulisan laporan akademik itu lebih fokusnya dia itu dari ringkasan daripada proses pelaksanaan research. Ya, how to say in bahasa research, Miss Novi? Penelitian. Penelitian. Ya, Oke, berarti right. ini sini ada penelitiannya juga gitu. Ya, Oke. academic report writing, of course. Dia lebih lebih kompleks biasanya. Nah, kemudian the material use, materi yang digunakan, the process of testing, proses-proses testingnya, ya, percobaannya. Nah, then the observed result dan the observed result, hasil-hasil penelitiannya ini, pengamatannya ini semuanya commonly found in an academic report. Semuanya didapatkan dalam sebuah laporan akademik. Oke. Ya, itu yang berkenaan dengan the academic report writing. And also, students and listeners, the academic report writing, this kind of a report is usually includes a hypothesis or a statement regarding. Jadi kalau laporan akademik ini itu termasuk di dalamnya ada hipotesis, Miss Novi. Oke, berarti ada hipotesisnya ada juga. Ada hipotesis, Oke. ya, ada statement regarding, ya, ada semacam hubungan pernyataan. Oh, pernyataan gitu ya. Oke. Kemudian the expected outcome, hasil yang diharapkan of the research. Ya, jadi ada hasil yang diharapkan dari penelitian tadi. Itu. Nah, ini academic report writing ya, the academic report writing. Nah, as student and listeners, when you are asked to write a report, jadi ketika Anda mungkin diarahkan untuk membuat sebuah laporan, you will usually be given a report brief. Ya, apa itu report brief? Semacam penjelasan singkat tentang laporan itu. Jadi Anda akan disajikan sebuah yang namanya report brief, which yang mana menyediakan ke Anda yaitu instruction and guidelines. Jadi ada
petunjuk-petunjuk khusus. Oh ini the first step, this one. The second step, this one, and etc. Be sure also to take account of a specific instruction provided by your department. Jadi kalau misalkan siswa, for example, port machines students ya, jurusan TKR mungkin, jadi ya disesuaikan dengan jurusannya, departemennya atau kompetensinya. Nah itu. Okay, next, students and listeners, of course on report writing there are some format ya. Jadi ada beberapa format dalam sebuah laporan itu. The format of report, students and listeners, the first is a title page ya. The second one, preface or forward. The third one, a table of contents. The fourth one, introduction. Next, presentation or content itself. Conclusion, bibliography, and appendix. So I repeat again, student and listener. The format of a report, title page, preface, table of contents, introduction, presentation or content itself, conclusion, bibliography, and appendix. So, itu adalah format daripada sebuah laporan. Oke, itu Miss Novi, our material this afternoon. Oke, itu baru pendahuluannya ya Mister ya. Oke, nanti kita kupas lagi lebih dalam materinya tentunya siang hari ini ya, materinya itu report writing. Jadi buat pendengar di rumah khususnya juga buat para siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Nabire khususnya kelas 11 ya, bisa bergabung tentunya di SMS atau di WhatsApp di 0812 48483726 atau di 0984210113. Di sini juga ada Bapak Kepala Sekolahnya ya. Selamat siang Pak. Oke, saya senang ya kalau Bapak Kepala Sekolahnya hadir ke sini terus menyaksikan langsung guru-gurunya belajar ya, mengajarkan. Oke. Dan nanti kita lanjut lagi tentunya di sesi yang kedua. Jadi buat pendengar yang mau gabung boleh-boleh saja. Dan jangan lupa cantumin nama, usia, dan kelas berapa biar saya sama teachernya nggak bingung ini dari sekolah mana ya teacher ya. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, Program Nasional Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Belajar Bersama RRI. Tetaplah bersama kami RRI Nabire, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Jangan salah mendapatkan informasi mengenai virus corona atau COVID-19. Pusat Informasi COVID-19 sudah di-launching oleh Kementerian Kominfo. Anda bisa mengecek kabar COVID-19 terkini di Indonesia. Anda juga bisa mengetahui ciri-ciri atau gejala COVID-19. Bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara melindungi orang lain, rumah sakit rujukan COVID-19, dan masih banyak lagi. Semua informasi mengenai COVID-19 Anda bisa buka di covid19.go.id. Cara penulisannya www.covid19.go.id atau melalui handphone 08111 333 99000. Informasi ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19.
Kembali lagi di Bu Pertiwi memanggil belajar di RRI, masih ada Teacher Syarif yang mengajarkan kita untuk berbahasa Inggris. Ini memang agak-agak sulit ya kalau kita sudah berbicara berbahasa Inggris itu terkadang kita mengerti teacher apa yang teacher sampaikan, tapi kita nggak bisa istilahnya mentranslate secara langsung keseluruhan gitu. Itu gimana tingkat kesulitan seperti itu, teacher? Oh yeah. Miss Novi, thank you, Miss Novi. Yeah, that's a good question. Yeah, of course, we need a practice, Miss Novi. Kita butuh latihan. Oh, butuh latihan. Ya, yang namanya bahasa Inggris, English language is not our language. Bahasa Inggris itu bukan bahasanya kita kan? Ya, our language, national language is Indonesia, right? Okay. So that's why we need to practice, we need to learn more and more. Dan butuh latihan, bukan bahasa ibu kita kan? Benar. Tapi kan terkadang begini, teacher, kita dalam kehidupan sehari-hari nih ya, menggunakan bahasa Indonesia aja sering salah-salah, apalagi bahasa Inggris nih. Nah, gimana nih trik dari teacher sendiri nih, supaya mengajarkan para siswa-siswinya nih, tentunya biar mereka memahami, lebih mendalami namanya belajar bahasa Inggris. Well, thank you, Miss Novi. Some information for the students and for listeners. The first, bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. English language is international language. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. The second one, bahasa Inggris itu adalah bahasa pemersatu dunia kan. The third one, bahwa bahasa Inggris itu adalah beberapa referensi itu semuanya bahasa Inggris. So, ketika kita kemana pun pergi di seluruh dunia ini pakai bahasa Inggris, insya Allah tidak tersesat. Gitu. Seperti itu. Tapi kalau teacher sendiri sejak kapan sih menyukai bahasa Inggris nih, pelajaran bahasa Inggris? Miss Novi, honestly, jujur ya, when I was in a senior high school or junior high school, saya tuh paling benci bahasa Inggris. Dulu? Iya. Tapi kenapa sekarang menyukainya? Itu menjadikan saya cambuk karena saya selalu dapat hukum. Oh gitu. Zaman itu kan selalu dapat hukum penghapus yang pakai apa tuh yang busa-busa. Ya benar-benar yang dulu yang zaman-zaman dulu ya. That's right, Miss Novi. Itu menjadikan saya jadi cambuk ketika saya selesai. Saya mau ambil jurusan bahasa Inggris. Oh gitu. Iya. Bukannya teacher harusnya semakin membenci yang namanya pelajaran bahasa Inggris kalau selalu dapat hukuman seperti itu? Justru malah terbuka pikiran saya. That's open my mind, and then directly I was going taking my subject in English especially, ya ambil jurusan bahasa Inggris, ya sudah berlanjut terus. Finally ya, I can sit here. Tapi berapa lama sih yang teacher butuhkan untuk bisa mendalami tentang pelajaran bahasa Inggris ini? Ini kan nggak gampang ini. Ya. Miss Novi, bahasa Inggris ini kan belajar ini kan sebenarnya belajar sepanjang hayat ya. Iya, jadi tidak ada istilahnya final, there is not a final. So that's why we have to learn more and more, practice, apalagi our environment, lingkungan kita ini kan bukan bahasa Inggris. Iya benar. Iya. Apalagi kalau kita serumah dengan nenek kita, maybe our grandmother, of course yang taunya cuma bahasa daerah. Bahasa daerah. Iya. Jadi memang butuh harus komunikasi dengan orang yang pintar juga. Yang pintar juga ya. Kalau setengah-setengah nggak masalah. Yang penting bisa bisa mengerti maksud yang disampaikan oleh, contohnya kayak teacher menyampaikan apa, saya sedikit paham gitu ya. Walaupun saya nggak bisa langsung ngomong dalam berbahasa Inggris seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi nih teacher untuk belajar yang selanjutnya, silakan. Yeah. Okay. Well, students and listeners, let's continue our subject today or this afternoon. We are still talking about the report writing. Nah, I'm going to share again about the format of the report writing. The first is the format of the title page. Yeah, the format of the title page, student, is put on the cover of the report and on the inside cover page. And the title page is the title of your project ya. Jadi judul halaman itu tentunya diletakkan di covernya dan berada di dalam cover itu sendiri. Ya, contohnya misalnya gini, di depan halaman covernya tuh ada final task report of cookery project work. Ya, school year 2016-2017, organizing and serving the order of food and beverage in the restaurant. Ini contoh ya, Miss Novia, students and listener.
arranged by, disusun oleh siapa. Ya, kemudian name, ya bla bla bla, number of students, NIS-nya, grade-nya, ya kelas berapa, competence programnya, ya program kompetensinya apa, sub-competence programnya apa, and of course di bawah yaitu pemerintah daerah apa, misalkan seperti itu. Itu yang untuk berkenaan dengan that's for the format of the title page. Itu formatnya ya untuk title page-nya, halaman judulnya. Next, student and listeners, the second one, yang kedua pada format, yaitu ada the way to write a preface or foreword. Jadi cara menulis kata ucapan terima kasih ya, sambutan yang kayak seperti itu. Preface is acknowledgement dedicated. Yeah, preface is acknowledgement dedicated to everybody who get involved on the project. Ya, jadi preface itu adalah bentuk penghargaan dedikasi yang diberikan ke setiap orang yang mana who get involved, yang mana terlibat atau telah terlibat on the project, di proyek yang kita lakukan. And students and listeners, usually it is started by thanking together. Of course, ya. Jadi awal ya kita harus bersyukur dulu, ya kan. Baru yang lainnya kita ucapkan terima kasih atas supportnya dan lain-lain, etc. And then follow to all people who help the writer on doing the project. Jadi semuanya kita ya paling tidak terima kasih dulu, ucapan syukur dulu, kemudian ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang berkenaan dengan the way to write a preface or foreword. Kemudian sedikit saya share untuk preface, contohnya ya, ada contoh bahwa untuk preface, all our praises, honors and glory only belong to God. Yeah, the all merciful, because only by His grace and mercy I can finish this final test report. Itu beberapa kalimat yang biasa dipakai dalam preface-nya, Miss Novi, students and listeners. Mungkin ada WhatsApp? Okay. No, not yet. Yang mau bergabung boleh, buat pendengar di rumah, terutama juga buat para siswa-siswinya, silakan aja bisa bergabung di SMS atau di WhatsApp di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013. Nah, ngomong-ngomong nih menulis tentang laporan nih, teacher. Ini kan materinya report writing nih ya. Ini apakah nanti setelah masuk sekolah nanti para siswa-siswinya akan disuruh membuat laporan seperti yang tadi teacher sampaikan? Ya, okay, Miss Novi. Actually, long time ago, not long time ago, Miss Novi. I want to say a few months ago. I told to the principal of SMK Negeri 1 Nabire. In other words, I get some suggestions, saya kasih beberapa saran, sekiranya itu memungkinkan dan bagusnya kalau memang dilaksanakan, yaitu setiap anak-anak atau peserta didik yang telah melaksanakan praktek kerja industri atau prakerin, saya berharap sih ada, karena selama ini memang ada laporannya, tetapi belum ada dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, berarti selama ini masih dalam bentuk bahasa Indonesia? Ya, masih bahasa Indonesia. Mudah-mudahan, I hope, ke depannya ini, ya, there is one, selangkah lebih maju lah. Ya, biar anak-anak bisa membuat laporan dalam sederhana, the simple one. Ya, the simple. Berarti teacher ini berharap supaya nanti untuk laporan yang dalam bentuk bahasa Indonesia itu bisa ditranslate ke bahasa Inggris juga. Ya, of course. That's I mean, Miss Novi. Oke, kita angkat dulu, ada yang penelpon ini yang bergabung. Oke, nanti jangan lupa ya, yang menelpon tentunya sebutin alamatnya di mana, terus juga, silakan aja bisa gabung di 0812 4848 3726 atau di 0984 21013. Kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengan siapa di mana?
My name is Anissa, I'm 11th grade and I'm from SMK Negeri 1 Nabire. Oke, silakan bertanya sama Mr. Syarifnya. I want to ask sir, could you give us some tips how to deliver a good picture? Coba ulang lagi. Could you give us some tips how to deliver a good picture? Oke, itu aja. Yes. Oke, thank you so much, Anissa. Thank you. Oke, you're welcome. Oke, dari Anissa, ini muridnya Pak Guru? Yeah, I know the voice. That's yeah, she is my student. Langsung Pak Gurunya bisa menebak ini adalah salah satu siswanya ya. Yeah. Oke, silakan Pak Guru menjawab apa yang tadi ditanya oleh Anissa. Yeah, well, Anissa, if I'm not mistaken, she is Anissa Nurjana. She is 11th grade of SMK Negeri 1 Nabire, the multimedia. Yeah, competency. Yeah, the question is, could you give me how to be reporter? I mean ya, mungkin maksudnya seperti tadi itu, bahwa bagaimana memberikan laporan menjadi presenter yang baik. Oh, presenter yang baik. Ini Belajar. kan untuk menyajikan laporan gitu kayak Gana maksudnya gitu ya. Oke. Jadi dia harus kayak mempresentasikan gitu ya. Oke. Miss Novi, actually the two subject today we are going to share, but we have a limit time. But if not, it's okay, no problem. I'm going to try to share about. Okay, Anissa. To be a good presenter, Anissa, yeah, some tips for you. Yeah, the first, you have to pay attention about your dress. Yeah, dress neatly. I mean, yeah, if you don't dress reasonable well, yeah, you may attract attention. It can be negative, Anissa. Yeah, if it is so, you may lose your confidence. Yeah. Then remember, students, to dress well doesn't mean that you should wear expensive one. Jadi, kalau mau jadi presenter yang baik, apalagi kalau misalkan media visual, of course yang diperhatikan adalah pakaian. Ya, your dress, you have to pay attention about that. Ya, karena kalau tidak, ya, kalau kita tidak berpakaian rapi, yang sampai yang tidak sesuai, of course itu akan menjadi kesan yang buruk. Kesan yang buruk, ya, oke. Kan lucu ya, teacher, kalau misalnya ketika kamu jadi presenter, kamu pakai baju tidur gitu ya. Iya. Itu sangat lucu ya. Lucu sekali, lebih dari lucu. Lebih dari lucu, oke. Benar. Dan itu memang bahkan bisa juga dihujat oleh netizen gitu ya. Oke. Dan ingat bahwa tadi to dress well doesn't mean that you should wear the expensive one. Bahwa berpakaian itu bukan berarti berpakaian rapi yang itu mesti yang mahal, enggak. Enggak, tetapi kita bisa mengkombinasikan warna dan lain sebagainya, walaupun itu pakaian yang sederhana. Yang sederhana. Ya. Yang penting juga presenter yang menggunakan pakaian tersebut juga harus nyaman gitu ya. Oke, nggak terlalu sempit atau nggak terlalu longgar, nanti dikira kedodoran gitu ya. Oke. The second one, Miss Novi. The second one, student and listener, yang kedua adalah be sure about what you are going to say. Pastikan, yakinkan tentang apa yang kalian akan sampaikan. Oke. Wah, ini kan ribet nih, Miss Novi. Bener. Pas berdiri di depan nggak tahu mau bilang apa. Bener ya. Iya kan? Nah, so if you are not sure that you can speak a lot about a particular things without looking at the text, then you must make a text. Jadi masalah bikin teks aja sedikit aja. Nanti dikembangkan sendiri gitu ya. That's right. That's what I mean. Oke. Tapi kan terkadang itu gini, Mister. Terkadang kalau kita mengawali mungkin dunia karir kita atau juga kita belajar dari presenter, terkadang tuh awal-awalnya tuh kita nervous. Seperti itu ya. Mungkin nervous karena belum siap atau gimana nih, teacher? Ya, semuanya faktor kebiasaan. Allah bisa karena biasa. So that's why just now I told you, please practice and practice. Selalu saya sampaikan, always and not always. Give some tips for the students. Kalau mau presentasi, latihan di rumah depan cermin. Please practice in front of the mirror. Tapi nggak berbeda tuh. That's it.
No, because why? Itu kita bisa lihat. Kemudian panggil teman juga yang bisa menilai. Oke, gitu Iya. ya. Gimana tadi saya punya? Karena kan kalau kita contohnya belajar nih di depan cermin, itu kan kita melihat diri kita sendiri saja. Iya. Bukannya kita melihat ada banyak contohnya audiens gitu, Mister. For the first one, is okay lah. Oke. Ya, untuk pertama dulu mungkin, for the first time, oke lah. Tetapi kalau misalkan mau lebih, kita bisa, we may invite some friends, kemudian kita minta pendapatnya. Oke, minta asking pendapat the ya. Suggestion, ya, minta pendapatnya gimana, apa kekurangannya dan lain sebagainya. Oke, tapi memang kalau awal-awal gitu memang menakutkan, rasanya menakutkan gitu ya. Tapi lama-kelamaan makan garam ya. Oke, lanjut Mister. Next, the third one, student listener, look at your audiences, ya. Be enthusiastic and be friendly. Oke. I repeat again. Oke. Look at your audiences, be enthusiastic and be friendly. Oke, anggap aja kamu harus menatap audiensnya, terus anggap dia sebagai teman. Cakep. Oke. Nah, sama seperti Mr. Sarip ini, kita nggak pernah ketemu gitu ya, tapi karena saya menganggap dia sebagai teman, jadi rasa nervous itu jadinya hilang gitu ya. Like Miss Novi right now, she is a very friendly. She is a very friendly. Oke, lanjut ya. So, if you have a text of your speech in your hands, students, ini catatan. Kalau ada catatan di tangan, please don't look at it very often. Jadi jangan selalu lihat catatannya. Benar. Ya. Just look at the main point once a while. Jadi lihat poin-poinnya saja. Poin-poinnya saja. Sesekali. Okay. Ya. It would be better if you didn't write all the word that you are going to say. Jangan ditulis semua. Benar, nanti jadinya kayak surat kabar kamu bawa ke depan. Bener, kan? gitu. Kayak disuruh kasih PR nantinya ya. Oke. So, look at your audience nicely. Ditatap itu audiensnya dengan manis. Benar. Ya, supaya jangan nggak kelihatan kita muka-muka nervous gitu ya. Betul. Dan please smile if you think you should smile. Kalau perlu tersenyum ya, aja gitu jangan ya. senyum Jangan sendiri. cemberut. Kalau terjemput apalagi kalau misalnya ada ini kan visual nih ya. Jadi nanti ketika orang menonton itu tanggapannya jadi negatif gitu ya teacher ya. Oke. Nah, ini ada sedikit selama ini teacher so far ya. Teacher kasih tips juga bahwa before you begin your like your opening speech, sebelum kalian membuat atau memberikan pidato pembukaan atau penyampaian pembukaan itu tadi bahwa look at your audiences first, start from the right side, the center one, and until the left side, and all of the audience was in the room example. Jadi semua audiens itu ditatap dulu dari kanan ke tengah ke kiri. Nah itu akan mengurangi nervous. Kenapa? Karena kita sudah tahu oh ini semua yang sudah hadir nih. Yang sudah hadir. So that's a tips, Yoga ya. Oke, Anissa ya. I hope you understand already. And then speak clearly. Maksudnya apa? Bicara yang jelas. Jadi pronunciation-nya jelas, clear, ya. Tadi your voice should loud enough. Jadi butuh suara yang cukup. Disesuaikan dengan ruangan. Ya, you have to look at around you. Ya, how many audiences inside? Berapa banyak audiens di dalam peserta? Ya, jangan suara besar, audiensnya cuma 2 orang, 3 orang. Oke, itu salah posisinya. Ada penelpon? Kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Siapa di mana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? My name is Vicky. I'm from 10th grade from SMK Negeri 1 Nabire. Oke. So, from the structure of report writing, the second one is preface, right? Diulang kembali pertanyaannya. My question is how to make a good preface or forward. Oke, itu aja? Yes. Oke, terima kasih. Iya. Thank you. Oke, ini anak muridnya lagi nih ya. Oke. Langsung aja, teacher bisa menjawabnya. Well, thank you Vicky. Yeah, if I'm not mistaken, Vicky, he is a vocational school student of SMK Negeri 1 Nabire also. Yeah, I got it your point, Vicky. Saya dapat poinnya tadi, bagaimana cara how to the way to write a preface.
well, gimana menulis sambutan atau ucapan terima kasih itu yang baik, ya dedikasi yang diberikan. Ya, oke. Just now teacher explained to you, Vicky. So it's okay. I repeat again. The way to write the preface or forward, Vicky. Preface is acknowledgement dedicated to everybody who get involved on the project. Usually it's started by thanking to God first, then follow to all people who help the writer on doing the project, Vicky. Jadi semuanya itu diawali dari thanking to God first. Jadi semuanya diawali ke ucapan terima kasih dulu. Oke. Ya. Kepada Tuhan dulu ya. Of course. Benar. Ya, of course. Mungkin habis itu contohnya kepada orang tua bisa? Orang tua, kemudian diikuti orang-orang yang terlibat dalam proyek itu, of benar. course, ya. Ya. Example, ya. By this report, I would like to thanks to example Mr. Asran Lundo Sinaga SPD MPD, and also by this report, I would like to thanks to Mr. Sharif. Example, that's example. I believe that this report is still far away from perfect. Oke. Ya. Tadi seperti teacher juga terlebih dahulu tadi mengucap terima kasih kepada kepala dinas ya. Of course. Benar ya? Oke. Right. Nah itu seperti itu ya. That's jadi right, ada ucapan terima kasih dulu yang Betul. paling tinggi dulu ya. Kepala dinasnya. Mungkin Yeah. bapaknya bisa lagi dengerin di rumah ya. Yeah. Oke teacher nanti kita lanjut lagi ya. Oh ya. Di sesi berikutnya jangan kemana-mana, kita break dulu. Oke. Konfirmasi bahwa ada 2 warga negara Indonesia yang positif. Kak, kamu pernah dengar tentang virus mematikan nggak, Kak? Pernah. Yang terbaru ya yang kamu tonton itu. Sebelumnya juga ada Ebola, MERS, flu burung, dan beberapa virus lain yang mewabah hampir di seluruh dunia dan menjadi virus yang mematikan. Ih, serem ya. Gimana caranya supaya kita terhindar dari virus itu, Kak? Jaga kebersihan tentunya, kebersihan diri dan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan, cuci tangan menggunakan sabun setiap kali mau menyentuh makanan, serta pastikan masakan yang kita konsumsi benar-benar matang. Oh, gitu ya. Iya, gitu. Udah, kakak mau keluar, ambilkan masker di lemari dong. Karena sedang rawan penyebaran virus corona, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah ya. Di rumah baik-baik ya, Dek. Jangan nonton TV mulu. RRI, Radio Tangga Bencana, COVID-19. Sebaiknya Anda tahu, virus corona yang ditemukan di Hubei, Wuhan, diyakini berasal dari satwa liar yang dijual secara ilegal di pasar ikan kota Wuhan. Pada 2002 silam, wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS juga disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pada manusia yang mengonsumsi kelelawar dan musang. Tetapi 17 tahun kemudian tidak banyak yang berubah. Praktik mengonsumsi satwa liar ini bisa berbahaya karena adanya risiko yang semakin besar terhadap kesehatan manusia. Data World of Buzz, sebuah LSM global yang berfokus pada pencegahan penyakit menular, ditemukan bahwa ada 1,7 juta virus yang belum ditemukan di alam liar. Sekitar setengah dari virus ini berpotensi berbahaya bagi manusia dan mungkin ada 5 patogen yang ditularkan melalui hewan yang dapat menginfeksi manusia setiap tahunnya. Jumlahnya ada sekitar 850 virus yang berbahaya. Diana Bell, seorang ahli biologi penyakit dan konservasi satwa liar di Universitas East Anglia yang telah mempelajari SARS, Ebola, dan patogen lainnya, menyatakan lebih dari 60% penyakit menular baru akan muncul dan menular kepada kita melalui hewan, sehingga demi masa depan spesies liar dan untuk kesehatan manusia, kita perlu mengurangi konsumsi hewan liar karena ancaman datang selama proses penangkapan, ditransportasi, atau penyembelihan hewan. Dan patogen ini dapat melompat ke inang baru, yaitu manusia terdekat begitu hewan liar yang dihuni mati. Anda masih mendengarkan RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.
RRI Nabire Radio Tangga Bencana COVID-19 masih di program acara Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Buat para siswa-siswinya kelas 11 ya dari sekolah SMK Negeri 1 Nabire, silakan aja bisa bertanya kepada Teacher Sarif di siang hari ini kalau kurang mengerti tadi apa yang udah disampaikan teachernya tentang report writing ya. Silakan aja bisa bertanya, bisa SMS atau WhatsApp di 0812 4848 3726 atau bisa telepon langsung di 0984210113. Tadi sudah 2 muridnya ya teacher ya. Saya suka kalau misalnya anak muridnya itu mendengarkan di rumah. Jadi mereka itu nggak mau ketinggalan mata pelajarannya mereka, apalagi mereka ini udah libur, udah kalau kita hitung itu udah sebulan ya, udah sebulan penuh nih teacher. That's right. Oke. Dan itu pastinya kalau bisa dibilang sudah banyak ketertinggalan yang namanya mata pelajaran yang belum diajarkan ya teacher ya. Iya. Oke. Kalau teacher sendiri selama mereka diliburkan di rumah, apakah memberikan tugas? Yeah, of course, Ms. Novi. Based of the instruction of or suggestion the principal of SMK Negeri 1 Nabire sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Asran Lundu Sinaga, ya memang kita sudah ada aplikasi juga khusus ya bagi peserta didik yang sudah ada Android-nya masing-masing. Ya, dan kita ada mungkin kalau saya sebut tidak apa-apa ya, aplikasi Keeper-nya, Keeper kita gunakan itu. Di samping itu, beside that, we prepared also the video pembelajaran. Ya, video pembelajaran kita buat sendiri, kemudian kita share ke WA, share to grup-grup semua kelas yang kita ajar. Ya, jadi memang Bapak Kepala Sekolah sangat intens memantau kami khususnya guru-guru SMK Negeri 1 Nabire. Ya. Berarti ini membantu siswa-siswinya di rumah juga ya, supaya nggak ketinggalan mata pelajaran gitu ya. Nah, dengan adanya media ini, ya apalagi tambah dengan program Ibu Pertiwi memanggil di RRI ini kan, I think that's a good solution for us. That's good idea. Sangat, ya, I very appreciate program. Jadi kalau menurut teacher ini adalah menjadi solusi juga membantu guru-gurunya dan juga para siswa-siswinya di rumah supaya gurunya menyampaikan materi, siswa-siswinya juga mendengarkan di rumah gitu teacher ya. Itu harapan kita. Kita lanjut lagi teacher belajarnya, kita mempersingkat waktu karena tinggal 10 menit lagi. Silakan. Oh ya, just now we are talk about the preface. Now we are going to the table of contents, students. The table of contents is a page put after the preface. Jadi page content ini, table of contents adalah daftar isi in bahasa, ya. Daftar isi, ya. Dan biasanya diletakkan setelah preface tadi, kata pengantar tadi. Nah, it contains all subject, semuanya berisi tentang subjek-subjek, or discussion on the project, diskusi apa dalam proyek itu. Nah, it includes discussion on the project, division of chapters, references, and appendix, and other necessary parts of the report. Dan yang lainnya yang dianggap penting bisa dimasukkan dalam table of contents. Next, the way to make introduction. Ya, berbicara untuk introductionnya, introduction is the first part, bagian pertama of your report, dari laporan. It is usually biasanya put on chapter 1 dan diletakkan di bab 1 on the report. Ya, introducing is divided in the 2 part dan biasanya dibagi 2. Divided in 2 parts of the writing, namely namanya yaitu background and objective. Jadi ada 2 itu di bagian introduction-nya. Next, students, presentation or content of the report. Ya, presentasi atau isi daripada laporan itu. The next chapter on your report writing is presentation or content. Ya, this chapter contains the main discussion of the report. Jadi diskusi utamanya apa yang didiskusikan. It is divided in some part talking about production, design, and production process. Ya, apalagi kalau anak-anak SMK kan ada produk-produk biasa yang dihasilkan kan. Benar. Ini kan banyak sekali jurusannya juga banyak, gitu ya. Ya.
Di SMK 1 ada 8 jurusan ya. 8 jurusan. Banyak perikanan, peternakan, multimedia. Pokoknya banyak. Dulu kalau zaman saya SMA tuh masih sedikit ya. Sekarang udah makin bertambah gitu teacher ya. Semakin bertambah dan semakin besar tantangannya juga. Oke, benar. Tantangannya buat siapa nih? Gurunya atau Gurunya dan murid-muridnya. Oke. Lanjut lagi teacher. Next, the conclusion. The conclusion. The closing or the conclusion is the last chapter on your report writing. Jadi conclusion ini berada di chapter terakhir, di bab terakhir dari penulisan laporan. Kalau kalian membuat laporan, it is usually divided into parts dan biasanya dibagi dua. Ya, I repeat again, it is usually divided into parts, namely namanya yaitu conclusion and suggestion. Ada kesimpulan dan ada saran. Biasa pasti ditemukan nih kalau di laporan biasa. You may also include the findings and benefit of the project. Jadi bisa kalian tambahkan, masukkan juga. Mungkin ada hal yang diketemukan mungkin dan ada mungkin manfaat-manfaat yang diketemukan kan, itu bisa diutarakan juga di bagian conclusion ini. Oke, karena tadi kan ada penelitiannya juga kan teacher di kalau kita menulis laporan gitu kan? Ya, tapi kita ini kan berbicara khususnya yang simple ya, sederhana ya, bukan lebih mendalam lagi untuk di akademiknya kan, tapi yang simple aja. Nah, kemudian I repeat, I think that's enough, Miss Novi, karena sudah masuk di conclusion tadi. Jadi ada appendix ya. Kalau appendix itu lampiran ya, Miss Novi ya. Ya benar. Some picture you may put inside an appendix. Jadi beberapa gambar bisa diletakkan dalam appendix tadi. Oh gitu. Ya. Seperti itu ya. Iya. Oke. Karena ini sudah mepet waktunya teacher, langsung aja kita closing statement. Apa yang bisa teacher ambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahasa Inggris, yaitu report writing? Silakan. Okay, well, students and listeners, the definition of report writing is creating an account or statement that describe in detail an event, situation or occurrence atau kejadian ya, usually as the result of observation or inquiry. The two most common forms of report writing are news report writing and academic report writing. Report writing is different from other forms of writing because it only includes facts, not the opinion or judgment. Then, the academic report writing focuses on summarizing the process of conducting research. Next, the form of report writing are title page, preface, table of contents, introduction, presentation, conclusion, bibliography, and the last one is appendix. I think that's enough, Ms. Novi, for our subject this afternoon. Yeah, I hope, that's useful for the students, our listeners, and we are far from the COVID-19. Okay. Thank you so much buat Muhammad Syarif SS yang sudah mengajarkan kita bahasa Inggris tentunya siang hari ini, yaitu report writing. Jadi kita bisa belajar istilahnya sih awal-awal ya untuk membuat laporan dalam bentuk tulisan apalagi berbahasa Inggris ya. Memang agak susah dan ini adalah menjadi tantangan buat kita, apalagi selama libur di rumah bisa belajar lah ya sedikit ya. Satu kalimat nanti lama-lama jadi banyak ya teacher. Betul. Oke. Terima kasih banyak juga buat muridnya yang sudah bergabung tentunya siang hari ini. Kita jumpa lagi nih nanti di jam 2 siang dan kita pamit. Selamat siang dan sampai jumpa. See you next time. Just stay at home. SMK bisa. Oke. Bye-bye. Bye. See you. Anda telah mengikuti siaran khusus Ibu Pertiwi Memanggil, program nasional Sekolah Bersama RRI terkait libur Corona. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan.